Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama menyimak dan membuka Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surat At-Tahrim, yakni ayat yang ke-6. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji makna mutasyabihat dari ayat ini. Barusan saya bacakan arti yang tersurat. Saat ini giliran kita pahami bersama apa makna yang tersirat di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah manusia apapun agamanya, siapapun orangnya, golongan apapun orangnya, aliran apapun orangnya, bila hatinya sudah dipersembahkan, bila hatinya sudah diserahkan, bila hatinya sudah dihaturkan kepada Tuhannya daripada kepada hawa nafsunya sendiri, itulah orang-orang yang beriman. Jadi tidak peduli agama apa Anda, tidak peduli golongan apa Anda, tidak peduli aliran apa Anda, siapapun Anda,
bagi orang-orang yang sudah berserah diri kepada Tuhannya, itulah panggilan Allah kepada wahai orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya, apapun agamanya, namun sebaliknya, apapun golongannya, namun sebaliknya, apapun alirannya dan siapapun Anda, bila di dalam dada kita masih kedagingan, masih keakuan, masih ego yang ada, dan masih manusianya yang wujud, yang hidup, yang nyata, apapun agama, golongan, dan maka kita tidak disebut orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di dalam hati kita yang wujud bukan Allah. Karena di dalam hati kita yang nyata bukan Allah. Bila di hati kita yang jelas, yang hadir bukan Allah, tapi diri kita sendiri yang ada, itulah kita selama ini ternyata imannya kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi tidak disebut orang-orang yang beriman, karena kita hanya beriman kepada keberadaan, karena kita hanya beriman kepada kewujudan, karena kita hanya beriman kepada kehidupan kita sendiri daripada kewujudan, daripada kehidupan Tuhan itu sendiri. Berarti saya dan kita semua selama ini ketika ego kita lebih unggul, ketika kedagingan kita lebih ada, ketika keakuan diri kita lebih nampak daripada Allah, maka kita selama ini tidak sadar bahwa kita selama ini bukan orang yang beriman. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, selagi yang wujud, selagi yang hidup, selagi yang nyata kedagingan manusia kita, keakuan diri manusia kita, ego manusia kita, berarti kita bukan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya termasuk saya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketahuilah bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah agama apapun Anda, bila kita sudah menyerahkan bahwa hidup, bahwa badan ini hanyalah dohir batinnya Allah, miliknya Allah, dan kita bertaubat dari hawa nafsu kita, maka itulah orang-orang yang sudah menghamba, yang sudah berpulang, yang dikatakan orang-orang yang beriman itu. Jadi seruan bagi orang-orang yang beriman itu tidak terbatas dengan orang-orang yang beda agama dengan kita. Semua manusia, semua agama apapun manusia itu, bila hatinya terketuk untuk kembali kepada Tuhannya dan ia relakan dirinya demi Tuhannya, itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi orang-orang yang beriman itu, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, yang sudah saya sebutkan di atas tadi, ciri-cirinya, maka orang yang beriman itu akan terpelihara dirinya, akan terpelihara keluarganya dari api-api neraka. Jadi api neraka itu kapan? Api neraka itu yang ada sekarang juga. Bukan api neraka yang hanya halusinasi, yang hanya bayangan adanya besok itu.
Kalau nerakanya halusinasi, bayangan-bayangan manusia yang terjadinya besok, berarti tak perlu ada ayat-ayat ini. Sedangkan Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman ini adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa sih api neraka itu? Api neraka itulah yang dimaksud kedagingan kita. Api neraka itulah yang dimaksud keakuan diri kita. Api neraka itulah yang dimaksud ego-ego yang selama ini ada di dalam dada kita. Itulah narroka. Api-apimu yang ada di dalam dadamu. Itulah yang dimaksud nerakanya Allah. Bukan neraka yang dibayang-bayangkan oleh manusia. Yang katanya besok, yang barangnya tidak ada. Berarti kalau tidak ada, nerakanya masih gaib, besok ya berarti hakikatnya neraka tidak ada besok. Adanya neraka itu ketika manusianya masih ada. Dan ketika manusianya sudah mati, sudah wafat, maka sudah tak ada lagi neraka. Apa yang mau dibakar? Jadi neraka itu membakar orang-orang yang merasa dirinya hidup. Neraka itu membakar kepada hatinya orang-orang yang merasa wujud. Neraka itu membakar hati orang-orang yang merasa dirinya paling ada. Itulah naroka itu. Jadi neraka itu adalah ketika keegoan, ketika kedagingan, ketika keakuan diri kita masih ada di dalam dada kita, yaitulah api-api neraka. Apa buktinya? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Inilah tanda bukti bahwa neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Bukan batu-batu yang ada di luar itu. Batu yang dimaksud Allah di sini adalah hati yang membatu, hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak mau bersujud kepada keadamannya, hati yang tidak mau bersujud pulang kepada ketiadaannya, hati yang tidak mau dikatakan bahwa diri manusia itu tidak ada. Tidak mau manusia itu bila dikatakan bahwa dirinya Adam, tidak ada. Loh, manusiaku kan ada. Allah kan tidak ada. Biar saja Allah yang tidak ada. Allah yang gaib, aku yang wujud. Itu kan hati kita selama ini. Sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu. Ya itulah bahan bakarnya neraka itu, api-api yang ada di dalam dada kita ini. Jadi bahan bakarnya apa neraka itu? Ketika masih ada manusia kita dan hati batu yang keras melebihi kerasnya batu ini, inilah neraka yang dimaksud Allah itu. Bukan neraka yang dipahami oleh manusia yang katanya besok. Kalau besok ya ndak ada, kalau manusianya ndak ada, ya nerakanya pun juga ndak ada. Jadi yang dimaksud neraka itu ketika manusianya masih kedagingan, keakuan ego manusianya masih lebih tinggi daripada Tuhannya. Jadi orang-orang yang beriman itu akan terpelihara dirinya. Orang-orang yang beriman itu akan terpelihara keluarganya dari api neraka, dari sombong-sombongnya hati kita kepada Allah.
Kita lanjutkan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud di sini adalah penjaganya malaikat-malaikat yang kasar itu adalah ketika kita masih kedagingan, ketika kita masih keakuan diri kita, ketika kita masih ego kita yang kita kedepankan, ya itulah malaikat-malaikat yang kasar dan keras itu. Dihina dikit, panas, menyalah apinya. Disalahkan sedikit, menyalah apinya. Disesat-sesatkan sedikit, menyalah apinya. Dikafir-kafirkan sedikit, menyalah apinya. Dihina-hina sedikit, menyalah apinya. Itu yang dimaksud penjaganya malaikat-malaikat yang keras. Dan keras yang tidak durhaka kepada Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat akan paham ini. Jadi sesungguhnya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka ini, yang tidak durhaka kepada Allah, bagi sahabat-sahabat yang dari Singapura, Brunei, Malaysia, yang sudah mengikuti bimbingan baiat akan memahami siapa dia malaikat-malaikat yang keras dan kasar ini. Yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itulah bahwa seruan iman itu hanyalah bagi orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Yang kita pahami selama ini kan, kalau ada kata-kata orang-orang yang beriman, kita merasa mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman, orang Islam. Belum tentu, bro, bahwa orang-orang yang beriman itu bukan orang Islam saja. Orang Kristen, saudara kita pun juga punya iman. Orang Nasrani, saudara kita pun juga punya iman. Orang Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya pun masing-masing mereka pun juga punya iman. Tapi yang dimaksud iman di sini bukan iman-iman akon-akon atau bukan iman-iman pengakuan-pengakuan masing-masing diri manusianya. Selama ini kan kita hanya mengaku-ngaku saja, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah atau Bapa atau Yesus. Aku beriman kepada Sang Hyang Widi. Aku beriman kepada Gusti. Itu kan cuma ngaku-ngaku saja bahwa kita sudah beriman. Akan tetapi iman itu akan nyata bila kita sudah tak ada pengakuan lagi bahwa kita beriman. Apa maknanya iman yang sebenar-benarnya? Iman di sisi Tuhan itu adalah bila di dalam hati kita sudah tidak ada lagi pengakuan bahwa diri kita beriman. Itulah iman yang sebenar-benarnya iman. Apa maknanya? Bila manusianya sudah menghaturkan hidupnya, sudah menghaturkan badannya, sudah menghaturkan daya upayanya kepada Tuhannya, berarti manusianya kan sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanyalah Tuhan yang esa, Tuhan yang berkuasa atas diri orang-orang yang beriman ini. Berarti orangnya kan sudah tidak beriman. Orang yang tidak beriman itulah
Yang dimaksud orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Iman di dalam hatinya sudah tak ada lagi pengakuan-pengakuan bahwa dirinya beriman. Kenapa? Karena dirinya sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mempersembahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya masih ngaku-ngaku iman? Bagaimana mungkin orang mengaku-ngaku iman sedangkan dirinya sudah di dalam iman itu sendiri? Sudah tak perlu ditunjuk-tunjukkan lagi imannya. Sudah tak perlu lagi dinyata-nyatakan imannya. Wong ia sudah di dalam iman itu sendiri. Wong ia sudah di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi hakikatnya orang yang beriman di sisi Tuhannya adalah orang-orang yang sudah tak mengaku-ngaku iman lagi. Bila kita masih merasa mengaku bahwa diri kita beriman, berarti yang ada masih hawa nafsu kita yang merasa beriman. Sedangkan Tuhannya masih gaib, Tuhannya masih tak ada, Tuhannya masih Adam, Tuhannya masih mati. Tuhan sekarang yang selama ini kita sangka-sangka kita sembah, padahal kita mematikan Tuhan dan menghidupkan diri kita sendiri yang merasa hidup, dan mewujudkan diri kita sendiri yang merasa wujud, dan yang memberdaya upayakan diri kita sendiri yang merasa bisa berdaya upaya. Ngakunya beriman, tapi hakikatnya tidak beriman. Karena kita selama ini hanya iman kepada kewujudan diri manusia kita sendiri. Kita hanya beriman kepada kedagingan diri kita sendiri. Apakah itu dikatakan orang-orang yang beriman? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud orang-orang yang beriman oleh Allah itu orang-orang yang sudah terjaga, terpelihara dirinya dan terpelihara keluarganya, serta terpelihara manusia-manusia di sekelilingnya. Maknanya terpelihara apa? Sudah tidak merendah-rendahkan manusia yang lain lagi, sudah tidak menyalah-nyalahkan manusia yang lain lagi, sudah tidak mengkafir-kafirkan manusia yang lain lagi, sudah tidak mensesat-sesatkan manusia lain lagi. Itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang terpelihara hatinya dan terpelihara keluarga, serta terpelihara manusia-manusia yang di sekelilingnya dari sangkaan-sangkaan dirinya. Karena orang-orang yang beriman itu sudah nyata di dalam dadanya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Mengesai diri manusianya, bahwa Tuhan itu mengesai manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Itulah orang-orang yang sudah beriman, yang sebenar-benarnya iman. Tapi bila kita masih menyangka dan kita masih menghujat manusia lain, kita masih merendahkan manusia yang lain, kita masih menghina manusia yang lain, kita masih mensesat-sesatkan orang lain, kita masih mengkafir-kafirkan orang lain, berarti bahwa yang sesat, yang kafir, yang jelek, yang terhina adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang kita hina yang terhina. Diri kitalah yang menghina orang lain, itulah yang terhina. Bila kita mengkafir-kafirkan orang lain, bukan orang lain yang kafir, diri kitalah yang mengucap, yang mengungkap kata-kata kafir, itulah sendiri yang kafir. Bila kita mensesat-sesatkan orang, sebenarnya bukan orang yang kita sesatkan yang sesat, ya diri kitalah yang tersesat. Kenapa? Kita mengolok orang sesat. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita sendirilah yang sesat.
Maka dari itu hatinya selalu panas. Naroka, hatinya selalu sibuk untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Hatinya selalu sibuk untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Hatinya selalu sibuk untuk menghina orang lain. Itu tandanya orang-orang yang belum menemukan iman kepada Tuhannya, akan tetapi imannya hanyalah halusinasi hawa nafsunya sendiri, karena ia lebih beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-7. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون, yang artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Nah, cocok dengan apa yang kita jelaskan barusan. Coba kita hayati lagi ya. Wahai orang-orang kafir, kata Allah, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Coba kita hayati. Bila kita masih mengkafir-kafirkan orang, berarti bukan orang yang kafir, diri kita sendirilah yang kafir. Inilah balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Bila kita masih menghina manusia, sesungguhnya kita sendirilah yang terhina. Bila kita menjelek-jelekkan manusia yang lain, sesungguhnya diri kitalah yang terjelek. Ini ayatnya jelas, subhanallah. Kita bacakan lagi ya maknanya ya. Wahai orang-orang kafir, ini Allah yang bilang, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Kita menghina orang, itu kerjaan kita. Kita merendahkan orang, itu kerjaan kita. Kita mengkafir-kafirkan orang, itu kerjaan kita. Kita mensesat-sesatkan orang, itu kerjaan kita. Itulah balasannya apa? Api yang ada di dalam dada kita itu dibalas langsung. Jadi bagi orang-orang yang dihina, bagi orang-orang yang direndahkan, bagi orang-orang yang disesat-sesatkan, bagi orang yang dikafir-kafirkan, bagi orang yang dimurtad-murtadkan, enjoy saja. Kalau Anda benar-benar orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sadaqallahul Azim. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bertaubat kepada Tuhan dengan semurni-murninya taubat. Apa maknanya hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa bertaubat kepada Tuhan dengan semurni-murninya taubat? Yakni bertaubat dari dirinya di hatinya, bertaubat dari kedagingannya di hatinya, bertaubat dari keakuan dirinya di hatinya, bertaubat dari egonya di hatinya. Maka bila manusianya sudah bertaubat, maka suci bersihlah manusianya dari diri manusianya, di hatinya yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, maka manusianya hidupnya akan senang, akan bahagia, akan gembira, yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah. Apa yang dimaksud sungai-sungai yang indah itu? Segala af'al yang dikerjakan oleh manusia yang sudah beriman itu mengandung hikmah dan keindahan. Itu yang dimaksud mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya itu. Ketika duduk, ia merasa indah dengan apa yang sudah diperlakukan Allah kepada dirinya. Ketika ia berdiri, menemukan keindahan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas manusia sehingga manusia itu bisa berdiri. Ketika makan dan minum, manusia merasakan nikmat-nikmat Tuhan yang selama ini ia buta akan nikmat-nikmat itu, karena selama ini kita hanya beriman kepada kedagingan, beriman kepada keakuan diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mendapatkan nikmat-nikmat dari Tuhan sebelum kita beriman kepada Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang sudah beriman, semua apa yang dilakukan di dalam detik per detik, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yang ada hanyalah kenikmatan. Kenikmatan diperankan oleh Sang Pencipta diri manusianya. Itulah orang-orang yang merasakan nikmat ketika manusia sudah bertaubat dari Tuhan yang wujud di dalam hatinya, yakni kedagingan atau keakuan dirinya. Jadi keakuan dirinya, kedagingannya sudah disalibkan, sudah dimatikan, sehingga bangkit imannya, sehingga bangkit kembali kepada lillah. Apapun yang dikerjakan otomatis lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hanya lillah, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusianya, sehingga manusianya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita memahami ayat-ayat suci yang telah kita paparkan bersama dan kita kaji bersama, sehingga semoga kita selalu terbimbing hati kita di dalam kehidupan ini agar berbuat yang lebih baik lagi, sehingga kita
akan menjaga hati dari memburuk-burukkan orang lain. Kita menjaga hati dari menyalah-nyalahkan orang lain. Kita menjaga hati dari menghina-hina orang lain. Kita menjaga hati dari memurtad-murtadkan orang lain. Karena apapun yang kita sangka kepada orang lain, sebenarnya sangkaan-sangkaan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita menghujat orang lain, sebenarnya kita menghujat diri kita sendiri. Ketika kita menyalahkan orang lain, sesungguhnya kita mensalah-salahkan diri kita sendiri. Ketika kita mengkafirkan orang lain, sesungguhnya kita mengkafir-kafirkan diri kita sendiri. Ketika kita memburuk-burukkan orang lain, sesungguhnya kita memburuk-burukkan hati kita sendiri. Disitulah hikmahnya. Bila kita sudah bertuhan, bila kita sudah beriman, hati ini akan dibuka rahasia-rahasia yang selama ini kita tidak tahu. Maka allamal insana malam ya'lam, Allah akan memberitahukan kepada manusia apa yang belum diketahuinya, asalkan manusianya sudah terbaiat hatinya. Maknanya taubat yang semurni-murninya tobat, yakni bertobat dari dirinya di hatinya. Itulah yang dimaksud iman itu. Hanya orang-orang yang berimanlah orang-orang yang bisa enjoy meskipun datang hinaan kepada diri kita, meskipun datang hujatan dari orang lain kepada diri kita, meskipun datang kita disesat-sesatkan oleh orang lain, kita tenang-tenang saja. Itu tanda kita sudah beriman. Tapi kalau kita dihujat, dikafirkan, disesatkan, dimurtadkan oleh orang lain, kita merasa marah, kita tersinggung, ternyata sesungguhnya kita masih belum jadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hati kita masih sempit daripada iman itu sendiri. Jadi hatinya orang-orang yang beriman itu hatinya lapang. Lapang dada, lapang luas. Bahkan lebih luas dari alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dilapangkan dada kita, yang menghujat segera sadar dan yang dihujat sabar saja. Kenapa? Kalau kita membalas menghujat berarti kita sama-sama belum menjadi orang-orang yang beriman. Jadi masing-masing diri kita mawas dirilah, hisaplah diri kita sebelum kita menghisap orang lain. Nilailah diri kita sebelum kita menilai orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di ba'da subuh yang indah ini kita mendapatkan hikmah-hikmah yang agung dari Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.